Halo, selamat sore Mama Umami. Jumpa lagi dengan saya Andri Abud di online cooking class bersama Studio Dapur Umami. Senang banget bisa ketemu dengan Mama Umami lagi. Hari ini saya mau masak dua masakan yang berhubungan masih dengan pandemi. Pandemi masih berlangsung. Nah, makanan atau masakan yang kali ini saya bawakan adalah makanan-makanan yang berhubungan dengan happy-nya anak-anak di rumah ya. Jadi kan selama anak-anak belajar di rumah, anak-anak itu kan nggak banyak kegiatan ya, Mam ya. Kan nggak sekolah, nggak pergi-pergian. Nah, di sini masakan ini akan menjadi alternatif Mama di rumah untuk berkegiatan dengan anak-anak. Jadi boleh diajak masak bareng tuh, Mam. Nah, hari ini juga saya akan kedatangan tamu seorang psikolog anak dan remaja, yaitu Ibu Irma Gustiana, yang akan juga memberikan tips pemulihan mental selama belajar di rumah selama pandemi berlangsung. Oke? Nanti Mama boleh tanya apa saja seputar resep masakan yang saya bawakan dan juga tips-tips pemulihan mental anak selama pandemi di rumah. Tapi jangan kemana-mana karena saya akan memberikan banyak sekali hadiah selama acara ini berlangsung. Nah, hadiahnya banyak banget, Mam. Hadiahnya apa aja? Makanya pantengin terus acara ini sampai selesai dan juga Mama nanti akan bisa melihat Instastory atau story highlightnya dari dapurumami.id di Instagram. Mama bisa mendapatkan kuesioner diisi 100 pengisi pertama akan mendapatkan hadiah spesial dari Dapur Umami dan juga akan ada recook challenge. Dipilih 3 pemenang ya. Pemenang 1, 2, 3. Hadiahnya apa? Nanti dulu. Yang penting sekarang kita masak dulu. Oke, masakan pertama yaitu semur burger. Semua orang, anak-anak terutama ya, seneng banget, suka banget yang namanya burger. Nah, saya twist dengan daging dimasak ala semur. Jadi semur burger. Pertama, saya punya bawang bombay ya, akan saya tumis sampai betul-betul matang. Kasih minyak sedikit saja. Api sedang. Oke, masukkan bawang bombaynya. Kita tumis sampai matang. Nah, resep ini akan tayang di dapurumami.com, Mam. Jadi jangan sedih. Kalau gramasinya, detail resepnya akan ada di dapurumami.com. Saya sudah menyiapkan 500 gram daging giling. Boleh pilih yang berlemak kalau Mama suka, tapi saran saya mungkin pilih daging giling yang tidak begitu banyak lemak ya, supaya sehat juga. Lalu ada juga 100 gram tepung panir. Nah, hasil akhir dari daging burgernya dengan 100 gram tepung panir ini, dia agak sedikit kenyal, Mam. Kalau Mama di rumah mau hasil akhir dagingnya agak sedikit empuk, boleh dikurangi menjadi 50 gram atau 75 gram. Oke? Nah, ini sudah mulai sizzling, sudah mulai bunyi tumisannya. Kita aduk. Tumis sampai matang. Oke, sementara itu kita masukkan tepung panirnya ke daging giling. Lalu kita beri garam, merica, boleh ditambah ajinomoto atau gula bila suka. Oke, sedikit lagi matang ya, Mam. Saya ingatkan lagi, nanti Ibu Irma Gustiana akan hadir bersama kita, ngobrol-ngobrol tentang tips pemulihan mental anak selama pandemi berlangsung, selama belajar di rumah ya. Anak-anak kan agak mungkin bosan kali ya, di rumah terus nggak ke sekolah, nggak jalan-jalan ke mall, nggak jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri. Nah, makanya Mama boleh tanya apa saja, atau mendengarkan tips-tips dari Ibu Irma Gustiana ya. Oke, ini sudah matang. Kita langsung campurkan ke dagingnya. Oke. Nah, ini pan-nya jangan di kemana-mana kan. Nanti kita akan pakai lagi untuk memasak si dagingnya. Sementara itu, Mama boleh mengajak anak-anak untuk bikin daging burger ini bersama-sama, Mam. Jadi mereka ada kegiatan paling tidak
mereka nggak bosan. Mereka akan masak apa yang mereka suka, apa yang mereka akan makan ya. Oke, ini kita aduk dengan tangan pastinya ya, karena makanya pakai sarung tangan, Mam. Nanti kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Tapi karena di sini namanya adalah semur burger semur, jadi kita akan bentuk menjadi kayak semacam patty, ya, burger patty. Tapi kalau misalnya mama di rumah mau dibentuk bola-bola, ya, dagingnya, boleh juga tuh. Nah, jadinya seperti ini, Mam. Sudah tercampur rata, tinggal kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau mama misalnya mau membuatnya disimpan untuk minggu depan atau bulan depan, mungkin boleh, Mam. Mama bentuk dulu, lalu ditaruh di nampan atau piring yang lebar, tutup di plastik wrap, boleh ditaruh di freezer, ya. Tapi kalau misalnya mama mau bikinnya untuk besok, ya udah di bagian lemari pendingin aja, sehingga nanti mama nggak perlu menunggu lama untuk melembekkannya lagi. Baik, ini kita bentuk. Biasanya untuk burger ini beratnya kurang lebih antara 75 sampai 100 gram lah ya. Tapi saya nggak timbang ini. Kita bentuk gini aja. Kalau mama punya ring cetakannya boleh. Kalau enggak dibentuk pakai tangan aja seperti ini. Ini anak-anak pasti suka bikinnya nih. Oke, kita panaskan lagi wajan yang tadi. Lalu kita panaskan margarin. Boleh pakai margarin, boleh pakai butter. Di sini saya pakai margarin saja karena mudah ditemukan dan harganya juga terjangkau. Panaskan dengan api sedang ya, Mam. Oke. Lalu yang sudah dibentuk seperti ini, kita taruh aja langsung di sini, Mam. Nah, ini anak-anak pasti suka banget, Mam. Oke, jangan lupa ya, Mam. Nanti pantengin terus IG story-nya dapurumami.id di Instagram. Diambil formulir kuesionernya, lalu diisi untuk mendapatkan hadiah. 100 pengisi pertama akan mendapatkan hadiah istimewa dari Dapur Umami. Dan jangan lupa juga ikut Recook Challenge-nya. Nanti yang menang, 3 orang pemenang akan mendapatkan hadiah luar biasa. Istimewa pokoknya. Oke, ini baru 2. Oke, Mam, kita masak betul-betul sampai matang ya. Supaya kita yakin bahwa apa yang kita konsumsi itu betul-betul aman. Baik, ini kita balik dulu. Nanti kalau misalnya setelah dimasak seperti ini, Mama kurang yakin matang, jangan khawatir karena nanti daging ini akan dimasak lagi di dalam kuah semurnya. Ya, jadi akan matang lagi di dalam kuah semurnya. Ini saya balik dulu. Wow, warnanya cakep banget nih, Mam. Pakai alat. Boleh pakai ini, sutil misalnya. Ketika baliknya. Oke, Mam, sambil menunggu ini selesai, matang, saya akan menyiapkan bumbu-bumbu untuk semurnya ya. Saya punya bahan-bahan yang harus saya haluskan. Ada bawang merah, bawang putih, ini merica, saya punyanya merica yang bulat-bulat. Kalau misalnya Mama di rumah punya merica yang bubuk, boleh juga. Lalu ada ketumbar, dan juga kemiri. Nah, untuk ketumbar dan kemiri saya selalu sangrai sebelum saya haluskan ya. Kenapa? Supaya wanginya lebih keluar. Oke, sementara itu saya masukkan sedikit air, sedikit aja, Mam. Lalu saya blender. Kalau Mama di rumah mau ulek boleh juga. Tapi supaya lebih memudahkan, kita blender aja.
Oke, sudah halus, Mam. Ini dagingnya sudah mulai matang. Kita matikan dulu apinya. Sementara itu, kita tumis bumbu halusnya. Panaskan minyak secukupnya aja. Lalu kita masukkan bumbunya. Buat mama-mama yang pernah lihat saya demo atau online cooking class seperti ini, pasti tahu kalau saya selalu memasukkan bumbu yang akan ditumis itu dalam kondisi minyak dingin. Kenapa? Seperti yang saya selalu ulang berkali-kali, menumis dengan minyak dingin seperti ini akan membuat bumbunya matang secara perlahan ya, Mam. Jadi Mama nggak akan kaget ketika misalnya minyaknya terlalu panas, bumbunya dimasukkan, kadang-kadang sebagian suka gosong, sebagian lagi belum matang. Jadi saya selalu masukkan bumbu dalam kondisi masih minyak dingin, lalu dia akan matang secara perlahan, ya. Oke, ini sudah mulai panas, sudah mulai sizzling. Oke, nanti kita masukkan bahan-bahan lainnya. Ini saya punya lengkuas yang sudah saya geprek, lalu ada serai yang sudah saya geprek juga, daun salam, saya campurkan di sini, lalu ada jahe yang sudah saya geprek juga, dan juga ada bawang merah, gula merah, dan juga kecap. Dan yang pasti bintangnya untuk masakan kali ini adalah masako daging sapi, masako baru dengan kaldu spesial untuk masakan Mama yang lebih spesial. Nanti kita masukin terakhir ya. Ini bumbunya kita masukkan. Lalu kita masukkan gula merah dan juga kecap. Saya suka memasukkan kecap sebelum airnya masuk. Kenapa? Saya masak dulu kecap dan gula merahnya tadi sebelum air masuk untuk membuat keduanya menjadi caramelize ya. Jadi wangi mentah dari gula merah dan kecapnya itu hilang. Jadi lebih berasa aromanya lebih keluar. Oke, sudah bubbling, sudah sizzling, dia hampir sudah hampir surut. Kita masukkan air. Air secukupnya. Dan jangan lupa, ini dia bintang dari masakan kita kali ini, yaitu masako daging sapi. Ini masako baru loh, Mam. Lebih kental kaldunya, lebih spesial, lebih terasa sekali rasa dagingnya. Dengan kaldu spesial untuk masakan Mama yang lebih spesial. Nah, ini kalau sudah masuk semua seperti ini, kita tinggal masukkan dagingnya. Dan kita masak sampai dia surut airnya. Nanti boleh sesekali dibalik ya, Mam, supaya bumbunya betul-betul meresap ke dua sisi dari burgernya. Oke, sementara itu saya sudah menyiapkan nasi dan juga burger bun atau roti burger. Jadi Mama boleh menyajikan si daging patty semur ini dengan dua cara. Boleh dengan nasi atau dengan burger bun. Oke, yang terakhir saya masukkan tomat supaya sausnya lebih segar lagi. Tomatnya itu boleh dimasak sebentar aja. Sementara itu saya sudah menyiapkan 2 piring yang berisikan ini nih. 1 nasi, 1 lagi burger bun atau roti burger. Nanti kita taruh dagingnya di atasnya. Dan jangan lupa sausnya juga.
Daging sudah pasti matang, ya. Sausnya juga sudah mengental. Kita boleh coba dulu sausnya. Tapi sudah pasti ini dengan takaran yang saya buat sudah pasti asinnya, manisnya sudah pasti cukup. Oke, sausnya sudah kental. Kita matikan apinya. Kita tinggal ambil dagingnya. Lalu kita taruh di atas. Pertama roti burger dulu. Ini anak-anak pasti suka nih, Mam. Seperti ini ya, Mam. Wah, sudah jadi nih, Mam. Ya, burger semur. Wah, dia masih panas banget ya. Masih asapnya masih kemana-mana. Oke, yang kedua. Kalau yang nggak mau makannya ala-ala burger, kita makan bisa pakai nasi. Taruh di atas nasi. Seperti ini. Dan jangan lupa sausnya. Tuang seperti ini. Luar biasa. Oke. Nah. Jadi deh, Mam. Burger semur, juga burger semur dengan nasi. Nah, untuk resep lengkapnya, Mama bisa buka dapurumami.com. Wah, resepnya lengkap dan juga mudah. Masak gampang, gizi seimbang, dapur umami. Baik, Mama Umami di rumah, kita masuk ke resep kedua. Tapi sebelumnya, saya mau ingatkan lagi, kalau Mama mau belanja, beli semua produk-produk Ajinomoto, nggak usah keluar rumah. Tinggal diklik aja ya, official store dari Ajinomoto, yaitu Tokopedia dan Shopee. Nanti ada di linknya di website Dapur Umami. Klik aja langsung ya, nggak usah pergi-pergi keluar rumah. Baik, untuk resep kedua, saya mau bikin lumpia sayur basah umami. Oke, bahan-bahannya gampang banget. Pertama, saya panaskan wajan. Masukkan minyak secukupnya. Ini bahannya semua dipotong-potong ya, nggak ada yang dihaluskan segala macam, jadi mudah sekali. Masukkan bawang merah, bawang putih, aduk sebentar sampai dia layu, wangi dan matang. Oke, diperhatikan baik-baik ya, Mam. Kalau misalnya agak ketinggalan sedikit, tinggal buka aja nanti dapurumami.com ya. Di situ resepnya ada, tinggal diikuti resepnya dan ikuti recook challenge-nya untuk mendapatkan hadiah untuk 3 pemenang. Oke, sudah layu, sudah wangi. Sekarang kita masukkan irisan cabai. Boleh cabai merah besar, boleh cabai merah keriting ya. Wah, wangi luar biasa ini. Selanjutnya, kita masukkan jagung pipilan. Boleh beli yang sudah dipipil, yang frozen. Atau mau dari jagung utuh dipotong ya. Atau yang kalengan juga boleh. Lalu, saya pakai jamur merang. Kalau nggak ada jamur merang, boleh pakai jamur apa saja. Jamur sampinyon atau jamur kancing juga boleh. Oke, lalu ini nih. Tauge. Kalau nggak suka tauge, boleh diganti yang lain. Misalnya bengkuang, boleh juga. Atau wortel juga boleh. Kol juga boleh. Lalu, saya kasih tomat sedikit. Nah, ini nih, ini bintangnya. Sauri saus tiram. Ya, cukup dengan sayuran sebanyak ini. Cukup pakai 1 sachet saja. Wow.
Oke. Lalu diberi garam, merica, dan gula. Sedikit-sedikit saja. Ya. Garam, merica, gula. Dan satu lagi. Sedikit saja Ajinomoto. Oke, dan yang terakhir, Mam, kita masukkan daun bawang. Ya, saya ambil bagian hijaunya saja. Tapi kalau Mama di rumah pakai seutuhnya, hijau dan putih boleh aja. Oke, kalau mau ditambah cabai rawit boleh ya, kalau mau agak pedas sedikit. Di resep di dapurumami.com ada tambahkan sedikit air, tapi boleh enggak kalau nggak mau pakai air. Saya di sini nggak pakai air supaya dia tetap kering, supaya nanti kalau digulung pakai kulit lumpianya dia jadi nggak basah. Kita masukkan ke dalam mangkuk lagi. Tunggu dia sedikit agak dingin. Sekarang kita siapkan kulit lumpianya. Nah, untuk kulit lumpia, Mama di rumah boleh pakai 3 macam kulit sebetulnya. Ada kulit lumpia yang agak kasar, yang itu tapi yang agak bulat gini, itu yang lokal punya. Biasanya itu dipakai untuk lumpia goreng, ya nggak bisa dipakai untuk lumpia basah. Nah, sementara saya di sini pakainya yang untuk lumpia basah. Ini di bagian frozen di area supermarket ya, di area frozen seperti ini. Atau kalau misalnya mau pakai rice paper ya, yang kulit lumpia Vietnam itu punya, yang tipis, yang bening, yang tembus pandang, itu boleh juga ya. Oke, kita siapkan, nanti kita masukkan isiannya, digulung, bisa langsung dimakan. Nah, enaknya kalau pakai kulit yang ini, bisa dimakan dalam kondisi mentah seperti ini, atau kemudian digoreng lagi, jadi lumpia goreng. Ya, terserah Mama di rumah, suka yang basah atau yang goreng. Oke. Mam, kita gulung isiannya. Buat informasi Mama di rumah bahwa resep-resep yang saya bawakan ini adalah resep-resep yang sudah diaplikasikan ke school lunch program dari Ajinomoto ya. Oke, kita ambil secukupnya, jangan terlalu banyak ya. Cukup untuk 1 lembar kulitnya digulung. Mama di rumah bisa ajak anak-anak loh buat gulung-gulung loh. Ya, pastikan dulu isiannya sudah dingin. Nanti anak-anak bisa ikut menggulung. Supaya mereka punya kegiatan di rumah selain belajar daring tersebut. Oke, saya gulung 5, ya, masih banyak sisa. Ini isiannya bisa disimpan rapat, taruh di dalam lemari pendingin supaya nanti digulung lagi ketika kita akan makan. Jadi boleh dihangatkan kembali atau boleh digulung dalam kondisi dingin. Kembali ke selera Mama dan keluarga di rumah. Sementara jangan lupa kulit ini kembali dimasukkan ke dalam plastiknya. Lalu ditutup rapat-rapat, boleh pakai plastik wrap atau dimasukkan ke dalam kontainer kedap udara, lalu ditaruh di freezer kembali ya. Oke. Sekarang tinggal kita beri hiasan bila suka atau bila perlu. Baik, sudah selesai saya gulung. Ini dia
lumpia sayur basah umami. Masakan gizi seimbang, dapur umami. Baiklah Mama, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa hari ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa, seorang psikolog anak dan remaja, Mbak Irma Gustiana. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang peranan ibu dalam keluarga selama pandemi, juga bagaimana pemulihan mental anak selama pandemi, terutama karena anak-anak sedang belajar di rumah ya. Nanti Mama boleh tanya apa saja seputar topik yang kita bawakan. Nah, sementara itu kita tunggu dulu sampai Mbak Irma bisa join. Masih terkoneksi sebentar lagi ya. Bagaimana? Oke. Baik, sudah bergabung bersama kita Mbak Irma. Halo Mbak Irma, apa kabar? Hai, Chef Abud, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Irma, sebelum kita masuk ke topik, boleh kali memperkenalkan diri. Cerita sedikit siapakah seorang Irma itu? Silakan. Oke ya, karena tak kenal maka tak sayang ya, Chef Abud Betul. ya. Halo, Mama Umami semuanya, apa kabar? Perkenalkan saya Irma Gustiana Andriani, saya psikolog anak, remaja dan keluarga. Saya ibu 2 orang anak dan saat ini berpraktik di klinik psikologi ruang tumbuh. Gitu, Oke. Chef Abud. Oke, Mbak Irma. Ini kan Hmm, pandemi masih berlanjut nih. Sudah setahun lah ya. ya. Oke. Ini pasti dampaknya banyak banget buat semua orang, terutama keluarga ya. Nah, ini bisa nggak sharing-sharing tentang dampak pandemi untuk keluarga, terutama anak-anak nih. Sebetulnya apa sih dampak-dampak pandemi pada anak? Lalu bagaimana orang tua bisa mendeteksi kalau anak itu jenuh atau stres? Silakan. Oke. Jadi memang situasi seperti ini kan masih belum bisa kita prediksi ya, Chef Abud ya, karena sepertinya masih panjang perjalanan kita di proses pembelajaran online seperti ini. Nah, kalau kita bicara mengenai daring, belajar dari rumah, tentu kan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi nggak semuanya ada dampak negatif, pastinya juga ada dampak positif. Dampak positif kan tentu kita bisa jadi lebih bonding ya sama anak-anak, karena tadinya mungkin anak-anak lebih banyak beraktivitas di luar, tapi sekarang di rumah saja. Lalu kemudian dengan anak-anak di rumah, kita jadi bisa meningkatkan skill empatinya mereka. Karena kan mereka melihat ibunya mungkin lebih banyak aktivitas domestiknya atau bekerja dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya bisa meningkatkan empati. Lalu kemudian juga ternyata di rumah ini juga bisa meningkatkan kreativitas. Jadi banyak keluarga-keluarga nih mulai melakukan beragam hal yang sebelumnya waktu masa offline nggak mereka lakukan. Nah, jadi kreativitasnya juga meningkat. Tapi memang lebih banyak juga hal-hal negatif yang dirasakan oleh keluarga-keluarga nih, Chef Abud. Salah satunya memang yang paling sering dirasakan anak sih terkait sama kejenuhan Ya. ya. Kejenuhan, stres akibat terlalu lama di rumah. Nah, ada nih apa namanya istilahnya namanya cabin fever gitu ya. Jadi karena terlalu lama di rumah akhirnya bisa menyebabkan anak jadinya tidak nyaman, terus jenuh, stres dan lain sebagainya. Dan kalau kita bicara tandanya apa, tanda-tanda yang paling mungkin orang tua perhatikan memang anak mengeluh nih secara lisan. Ya, misalnya, "Mama, aku males banget nih sekarang belajarnya." Berarti sebetulnya itu sudah ada tanda ketidaknyamanan. Lalu kemudian yang kedua terjadi penurunan nafsu makan nih, Chef Abud. Oke. Jadi nafsu makannya jadi berkurang. Terus pola tidurnya juga bisa berantakan ya. Lalu kemudian ada reaksi-reaksi seperti yang tadinya anaknya happy, kok sekarang jadi lebih sering marah-marah, lebih rewel, cranky, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tanda-tanda yang bisa kita perhatikan sebagai gejala-gejala awal anak mengalami yang namanya stres. Begitu, Chef Oke, Abud. kalau gitu apa yang mesti dilakukan oleh orang tua, terutama ibu nih, Mm-mm, untuk mengatasi mm-mm, kejenuhan dan stresnya anak-anak selama pandemi di rumah ini? mm-mm. Jadi memang yang paling menjadi PR orang tua kan memang
bagaimana caranya menyesuaikan dengan pola-pola yang baru. Ya, artinya sih kalau sekarang sudah setahun lebih sudah jago namanya menyesuaikan diri. Nah, yang harus dilakukan orang tua sebetulnya ketika mengetahui anak-anaknya ini mengalami yang namanya perasaan tidak nyaman, stres dan lain sebagainya, orang tua memang perlu untuk bisa memahami Ya, kondisinya gitu ya. Oh ya ini memang nggak nyaman ya. Kalau dia sudah bisa memahami kondisi anak, dia jauh lebih bisa berempati dan kemudian akhirnya menurunkan ekspektasi gitu ya. Karena kan gini, kalau offline sama online pasti kan harapannya betul. berbeda. Dengan kegiatan online, ekspektasi yang dulu offline mungkin sedikit dikurangi, sehingga anak juga tidak merasa tertekan. Lalu kemudian coba untuk membantu anak ke hal-hal yang baik sifatnya pendampingan secara psikologis maupun yang non psikologis gitu. Jadi non psikologis itu seperti apa sih? Non psikologis itu salah satunya memberikan fasilitas-fasilitas belajar yang mendukung. Lalu kemudian yang ada kaitannya juga apa ya, misalnya pemberian makanan ya, menu-menu yang variatif. Nah, itu juga sebetulnya bisa membantu anak lebih nyaman sama situasi yang sedang dia lalui Oke. begitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang dari Mm-mm. awal, bahwa dampak pandemi Mm-mm. ini terjadi kepada seluruh anggota keluarga ya. Nah, bagaimana supaya Betul. ibu-ibu ini, mama-mama umami di rumah, tetap bisa menjaga moodnya supaya tetap happy, bahagia, Mm-mm. tidak Mm-mm. stres, Mm-mm. supaya bisa mendampingi anak-anak belajar di Mm-mm. rumah. Mhm. Oke, karena memang situasinya perlu harus banyak kerjasama Ya, juga dengan semua anggota keluarga, dan memang yang paling mungkin dan paling rentan selain anak itu juga pasti ibu. Karena selain harus mikirin kerjaan domestik, kerjaan kantor, harus dampingin anak, menu menu makanan sehari yang dulu mungkin anak di sekolah gitu ya sampai siang, sekarang pagi, iya, siang, sore camilan semua harus dipikirin. Itu kan pastinya membuat apa ya seorang ibu merasa jauh lebih merasa terbebani nih gitu ya betul. saya pabut. Nah yang harus dilakukan ibu apa sih sebetulnya? Yang pertama kalau dia merasa tidak nyaman dengan situasi dia harus terima. Sama halnya tadi ketika anaknya tidak nyaman dia harus accept dulu tuh perasaan itu. Ya ketika dia bisa menerima perasaan yang sensasi negatifnya dia jadi lebih mudah untuk melakukan intervensi. Intervensinya apa? Nah, biasanya memang yang pertama kita sih menyarankan mama umami itu perlu untuk memiliki waktu berkualitas untuk diri sendiri gitu. Jadi dari 24 jam tolong dicari 15 menit sampai 30 menit waktu refreshing buat diri sendiri. Ya, jadi kayak misalnya gini, ada yang sering bilang, Mbak, saya nggak ada waktu nih sama sekali. Nah, kalau nggak ada waktu, itu berarti ada yang salah sama time Ah, oke. manajemennya. Jadi coba untuk dicari gitu waktunya. Lalu yang ketiga, berkomunikasi dengan pasangan. Jadi paling penting adalah bagi peran, bagi tugas ya, karena mumpung kebanyakan sekarang masih di rumah gitu ya, WFH ya ada baiknya bagi-bagi peran lah. Sehingga ibunya juga nggak jadi lebih Ya, stres. Karena kalau ibu stres, anaknya juga pasti jadi stres oke. gitu. Oke, tadi pertanyaan tadi Ya, merupakan pertanyaan titipan dari seorang viewer kita ya, Mbak Irma. Jadi sudah terjawab ya, Mam ya. ya, ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih caranya agar anak bisa fokus dalam belajar di rumah? Ada trik-triknya nggak? Oke, pastinya ada ya dan ibu-ibu, ayah-ayah, ya papa mama gitu ya, papa mama mami perlu untuk mencari beragam tips dan triks yang tepat bagi anaknya karena setiap anak kan berbeda-beda. Yang paling utama sih memang kita perlu menyeting suasana belajar ya supaya menjadi nyaman ya. Artinya bukan memberikan fasilitas yang mewah, tapi memang setting ruangan yang pas ya termasuk pencahayaannya ya, terus kemudian tidak sangat dekat dengan misalnya dapur, misalnya ibunya lagi masak, terus kemudian dia membau aromanya, nah itu juga bisa Oke. mengganggu gitu ya. Terus kemudian siapkan yang tadi sih menurutku penting banget nih. Jadi siapkan rewardnya apa? Yang paling mudah buat anak-anak sih memang biasanya camilan-camilan Ah, pendamping. Jadi kalau misalnya dia selesai
pergantian dari satu subjek ke subjek lain. Nah, dia bisa mengganti energi belajarnya yang sudah keluar karena daring itu dengan asupan makanan yang bergizi seimbang ya. Lalu kemudian juga apresiasi nih proses yang dilalui anak karena kita pahami daring itu sebetulnya tidak nyaman dan banyak yang nggak cocok. Betul. Tapi mau nggak mau dia harus belajar daring. Jadi orang tua harus apresiasi prosesnya. Jadi itu yang perlu dilakukan sehingga anak bisa tetap termotivasi dan fokus pada aktivitas belajarnya. Nah, Gitu. Mama, salah satu yang membuat belajar anak di rumah menyenangkan adalah reward. Tadi kata Mbak Irma ya. Salah satunya Reward, berupa ya. makanan atau camilan. Untuk Makanan, ya, untuk betul. umami di rumah mau ide-ide camilan atau makanan, silakan dibuka dapurumami.com. Di sana banyak sekali resep-resep untuk mama contoh ya. Oke, Mbak Irma, ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi anak selama pandemi? Karena kan semuanya serba terbatas ya. Ada nggak trik-triknya? Betul. Oke, ada banget nih Chef Abud karena apa yang namanya perkembangan anak ini kan nggak bisa berulang ya, pasti akan berlalu begitu saja. Jadi jangan sampai pandemi ini membuat atau membatasi anak-anak bisa berkembang dengan optimal. Nah, kalau kita bicara mengenai minatnya, bakatnya atau potensi-potensi, artinya kita jauh lebih harus terlibat ketika memang proses pembelajarannya itu daring. Ya, yang paling utama sih memang kita mengamati dulu kebiasaan-kebiasaan apa yang paling disenangi anak setiap harinya. Ya, jadi ketika anak itu selalu dan hampir sering kali mengulang kegiatan itu artinya sebetulnya dia berminat dan berbakat gitu. Jadi contohnya dia senang banget gambar, ya kan? Tapi tiap hari dia ngulang terus gambar. Oh, artinya dia berminat di situ. Dan makin lama bakatnya terasa. Lalu saya harus ngapain nih? Saya kayaknya perlu bantuan profesional. Berarti kita bisa saja ikut kursus online. Gitu. Jadi kan sekarang banyak juga ya kursus secara online untuk pengembangan bakat. Lalu kemudian kita bisa stimulus dengan film-film dokumenter ya, lalu kita diskusi sama anak-anak. Lalu kemudian kalau bisa kita berikan aktivitas bermain dengan grading nih. Grading ini artinya ada tingkatan-tingkatan kesulitannya. Dari situ kita melihat endurance-nya anak, ketekunannya anak seperti apa. Dan kemudian juga kita bisa melakukannya bersama-sama di rumah gitu. Jadi contohnya dancing, nyanyi ya, terus mungkin cooking, baking, ya, gardening, itu sebetulnya kita bisa lakukan sama-sama di rumah. Lalu kemudian kalau butuh profesional, silakan ikuti kursus-kursus secara online yang juga banyak difasilitasi oleh beberapa lembaga. Nah, Begitu, kebetulan nih, tadi sebelum Mbak Irma join, saya baru saja mendemokan 2 resep masakan buat Mama Umami di rumah, menyediakan makanan yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi anak-anak bisa diajak untuk masak bareng sebenarnya. Jadi kalau misalnya Mama di rumah pengen kursus yang gratis, ikuti aja terus online cooking class dari Studio Dapur Umami. Ya, pokoknya pantengin terus kegiatan IG-nya, Instagram-nya Dapur Umami. Selalu ada kegiatan-kegiatan di mana Mama bisa ikut serta juga dengan anak-anak ya. Oke, Mbak Irma, sebelum kita tutup nih, ada nggak pesan-pesan khusus buat orang tua, terutama mama-mama di rumah? Silakan. Oke, tips buat Mama Umami semua yang ada di rumah, yang pertama pahami perasaan anak dan apa yang sedang dilakukan anak ya. Terus kemudian yang kedua, tetap bersabar dalam menjalani proses ini karena memang perjalanan masih panjang, tapi saya meyakini setiap ibu pasti akan mampu membersamai anak-anaknya. Lalu yang ketiga, peran serta pasangan itu juga sangat penting. Jadi papa umaminya gitu ya juga harus dilibatkan karena sebuah keluarga adalah sebuah tim yang dimana di masa-masa krisis seperti ini perlu untuk saling support dan saling mendukung. Oke. Begitu, Mama Umami di rumah dan seluruh viewer online cooking class Dapur Umami, sudah kita dengarkan tadi penjelasan dari Mbak Irma tentang dampak pandemi terhadap anak.
Mbak Irma, kalau misalnya mama-mama di rumah mau tanya-tanya tentang psikologi anak dan remaja, mungkin bisa menghubungi Mbak Irma di mana? Oke, kalau di Instagramku nanti bisa ke @ayangirma atau juga bisa main-main ke klinikku di @ruangtubuh.id. Oke, tadi sudah disebutkan ya. Jadi kalau mau tanya Iya. tentang psikologi anak dan remaja, silakan tanya ke Mbak Irma. Tapi kalau mau tanya-tanya tentang produk Ajinomoto, resep masakan, silakan bisa menghubungi Instagram saya pribadi atau langsung buka dapurumami.com untuk mendapatkan semua resep-resep yang luar biasa. Atau juga jangan lupa selalu pantengin Instagramnya dapurumami.id. Oke Mbak Irma, terima kasih banyak buat sharing knowledge-nya. Kita akan jumpa lagi di acara online Terima cooking class kasih Dapur juga. Umami selanjutnya. Oke, Ya, sampai jumpa terima lagi kasih. Mbak Irma. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Oke, sudah ngobrol dengan Mbak Irma tadi. Semoga ilmunya bisa sampai ke kita dan bisa diaplikasikan untuk Mama Umami menghadapi anak-anak dan keluarga selama pandemi ini. Baik, seperti janji saya tadi, saya akan memberitahukan apa hadiah untuk Mama Umami di rumah kalau Mama, 1, mengisi kuesioner, 2, mengikuti Recook Challenge, ya. Jadi untuk 100 pengisi dan pengirim kuesioner pertama, Mama akan mendapatkan tada, ada apron dari Dapur Umami. Cakep ya? Keren banget loh ini. Oke, lalu untuk hadiah untuk Mama yang mengikuti Recook Challenge, ada 3 pemenang. Juara ketiga akan mendapatkan voucher belanja sebesar Rp150.000. Juara kedua akan mendapatkan voucher belanja sebesar Rp350.000 plus alat-alat masak dari Dapur Umami, dan juga juara satunya akan mendapatkan voucher sebesar Rp500.000 plus alat-alat masak. Jadi jangan sampai nggak ikutan, Mam. Ya, pokoknya tinggal masak apa yang tadi saya demokan, lalu diposting di Instagram atau sosial media Mama. Jangan lupa di tag dapurumami.id juga saya, karena kita semua nanti saya dan teman-teman dari Dapur Umami akan menjadi jurinya, ya. Nanti akan diumumkan siapa yang menjadi pemenang dari Recook Challenge kali ini. Oke, dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan dari dapurumami.id. Juga semua resep yang ada di dapurumami.com itu dipantengin, ya. Soalnya banyak banget resep-resep yang luar biasa. Simple, menarik, tapi juga enak sekali. Dan kalau mau belanja, jangan jauh-jauh, Mam. Buka aja official store-nya Ajinomoto, yaitu Tokopedia dan Shopee. Baik, terima kasih banyak untuk semua Mama Umami dan semua viewer yang mengikuti online cooking class dari Studio Dapur Umami kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi secepatnya di online cooking class Studio Dapur Umami bersama saya, Andre Abud. Sampai jumpa. Bye-bye. Masak gampang, gizi seimbang.